Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, bukan teknisi Deso dan juga bukan teknisi Cungkring ya, karena saya gemoy. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi tutorial tentang perbaikan servis handphone ya, terkhusus untuk para teknisi dan umumnya untuk para subscriberku. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para membership yang sudah selalu mendukung, menyupport channel Griyo Android, sehingga pada detik ini, pada hari ini Griyo Android masih bisa eksis, masih bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk para membership dan para subscriber. Di tangan saya ini ada kiriman handphone, ini dari teknisi ya, teknisi dari Bogor, tapi inisialnya tidak saya sebutkan karena sesama teknisi, jadi tidak saya publish. Tentunya nanti handphonenya apa, yang diperbaiki apa, step-step dan trik-triknya seperti apa, bisa kita ambil ilmunya ya. Disimak terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Kita langsung buka ya lur ya untuk paketnya. Ini proses unboxingnya saya cepatkan biar tidak memakan waktu. Di sini ada handphone Asus ROG 2 ya, ini Asus ROG 2. Ya, Asus ROG 2. Kondisinya sepertinya sudah dioprek. Ini komplitannya ya. Kita simpan dulu. Takut nanti keselip. Ya, ini komplitannya sudah dilepas semua ya lur ya. Kondisinya sudah lumayan ganteng seperti saya, tapi tidak apa-apa. Ini kita coba dulu ya, ini kita cek dulu, kondisinya. Ini langsung kita lepas saja ya lur ya, karena nanti kan mau dibuka juga ya. Ini taruh sini dulu biar aman. LCD-nya mahal lur, kalau pecah nanti tombok. Masih sama, saya gunakan USB dokter ya untuk menganalisa terutama di konsumsi arusnya, karena kondisinya kan sudah lumayan ganteng, lumayan memprihatinkan. Jadi kita cek dulu untuk nilai konsumsi arus, apakah terjadi short, apakah normal, apakah seperti apa.
Disimak terus. Ini kegantengan saya kecilkan aja biar tidak mengganggu ya. Jadi kondisinya sudah lumayan. Ini kita gunakan produk yang murah meriah. Untuk pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi nanti teman-teman bisa check out di keranjang kuningnya. Mumpung ada promo nanti di 12.12 lur. Jadi teman-teman bisa langsung check out ya. Enak pakai USB dokter. Ini kita cek dulu untuk nilai konsumsi arusnya. Ini kalau kita tengok di konsumsi arusnya 0,00 ya, atau sering disebut ya ini konslet. Kalau 0,00 seperti ini konslet, bisa konslet. Nah, kalau di bagian ampernya ini menunjukkan nilainya misalnya 0,01 0,02 itu kan berarti low current. Nah seperti ini kan low current 0,001, berarti ini langkah selanjutnya ya harus wajib kita lakukan pengukuran. Tidak boleh langsung semua IC diganti, semua IC dicabut, atau teman-teman langsung melakukan rebal pada sentral prosesor. Ya boleh, misalnya teman-teman langsung mau melakukan rebal pada sentral prosesor, tetapi harus dipahami dulu nilai konsumsi arus. Yang jelas syarat kerjanya handphone ini bermasalah. Kalau teman-teman langsung melakukan rebal ya menurut saya percuma gitu loh. Jadi langkah sebelumnya teman-teman harus lakukan pengukuran dulu. Harus dilakukan pengukuran pada input outputnya, di bagian vibasnya, di bagian vibatnya, di bagian vireknya. Itu teman-teman harus ukur terlebih dahulu sebelum mengukur di bagian input output pada bagian sentral prosesor. Seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu kondisinya, kecuali kondisinya itu masih mulus, kondisinya belum dioprek-oprek. Jadi ini bisa kita simpulkan kalau kita colok seperti ini dinilai konsumsi arusnya di 0,001, berarti ini low current. Jadi bisa disimpulkan motherboard ini syarat kerjanya bermasalah, seperti itu. Paham ya lur ya? Jadi simak terus videonya, jangan di skip-skip. Kita mulai analisa dulu ya. Kita analisa, kita ke layar ini dulu ya, ke layar mikroskop dulu ya. Sebentar, ini saya kecilkan dulu. Untuk teman-teman kalau mendapatkan kendala di bagian kerusakan syarat kerja itu, jangan langsung vonis IC, jangan langsung diangkat IC-nya, tetapi harus dipastikan input outputnya oke, baru boleh melakukan blower. Saya pindah ke layar mikroskop dulu ya. Ini kondisinya sudah lumayan. Ini kegantengan saya sembunyikan dulu ya lur ya. Teman-teman bisa melihat kondisi di seputaran IC ya. Di seputaran IC ini sudah panas-panasan semua. Jadi mulai dari mana yang diukur ya, kita ukur di bagian input arusnya dulu ya. Jadi kita ukur di bagian vibasnya dulu, kemudian diukur di bagian vibatnya dulu. Ini kita kembali ke layar ini lur, ke layar monitor lur. Kita buka Borneo skematiknya dulu ya.
Kita buka dulu Borneo skematiknya, kemudian kita pastikan dulu untuk jalur vibasnya ini di sini. Jalur vibasnya harus kita ukur terlebih dahulu. Yang ini ya. Di sini yang saya lingkari ini kita ukur dulu. Ini kita ukur menggunakan hambatan dalam dulu untuk memastikan handphonenya tidak short di bagian vibasnya. Ini pastikan dinilai di dioda mode ya. Ini sebenarnya enaknya pakai mikroskop lur, tapi tidak apa-apa mikroskop. Nah, karena kabelnya ini kurang panjang, kabel apa? Kabel kita ukur di sini. Ini tidak mengandung short, jadi aman keluar. VPH-nya juga aman. Kemudian vibatnya di sini juga aman, tidak mengandung short. Kemudian kita lakukan pengukuran aktif ya. Ini masih di konsumsi arusnya 0,000, berarti ini kita rubah ke voltage ya di sini ya, untuk mengetahui nilai berapa voltnya sesuai tidak. Jadi untuk vibas kita ukur dulu. Untuk vibasnya kita ukur dulu di sini ya. Ini vibas. Ini juga nilainya ngaco lur. Vibatnya juga ngaco. Kemudian kita ukur di bagian VREC-nya ini ya. Ini VREC yang saya lingkari dulu ya, dari sini ya, dari VREC L8 dari VREC L8 kaki nomor 3 1 2 3. Nah, ini juga terjadi tidak mengeluarkan nilai konsumsi arusnya. Kemudian di VREC L11-nya kita cek dulu. Ini juga tidak mengeluarkan nilai konsumsi arusnya, benar-benar drop. VPH-nya juga, VPH-nya keluar di 3,4. VPH keluar, berarti bisa diasumsikan untuk IC chargernya ini sudah bekerja lur. Kalau di VREC L ini rata-rata digunakan untuk interface ya. Jadi rata-rata digunakan untuk interface di VREC L ini. Ini biasanya terjadi karena entah kena air atau entah saat eksekusinya pemasangan IC-nya tidak cocok, tidak pas seperti itu. Dan rata-rata VREC L ini larinya di bagian IC. Ini kan IC-nya menggunakan dua engine ya, dual engine. Jadi IC-nya menggunakan dual engine. Jadi untuk VREC L ini outputan dari PM8150L, rata-rata dari sini. Dan setelah kita ukur tadi kan rata-rata di bagian VREC L-nya ini mengandung short di 0,0000. Ini kita periksa dulu menggunakan mikroskop. Ya, ini di bagian
IC powernya ini sudah pada dipanasi lur, jadi kita ukur dulu menggunakan hambatan dalam lur ya. Nah ini di jalur-jalur, nah ini di jalur dekat bagian apa IC PM8150L ini banyak terjadi short lur. Oke, kita ganti dulu untuk bagian IC PM8150L. Saya putuskan untuk ganti IC ini karena outputan dari Virec L nya banyak yang tidak mengeluarkan nilainya tidak sesuai ya, nilainya konslet di 0,0000. Kalau diukur menggunakan pengukuran pasif memang tidak short, nilainya mengeluarkan nilai impedannya keluar, tapi ketika diukur menggunakan pengukuran aktif nilainya drop di 0,0000. Ini kita ganti dulu ya, kita siapkan dulu IC nya sebentar lur ya. Terus ya, biar agak dingin ya. Ini kita ukur dulu di konsumsi di nilai impedannya ya. Takutnya nanti kalau setelah diukur setelah dipasang IC terjadi short atau konslet ya, setidaknya diukur di sekelilingnya saja, pakai pengukuran cepat saja. Kalau di sekelilingnya ini aman ya insya Allah pemasangannya yakin pas. Insya Allah nanti next saya settingkan dulu untuk pemasangan untuk settingan multitester ya, jadi teman-teman nanti enak titik mana yang diukur nanti bisa kebaca, termasuk di bagian Virec-nya ini kan sudah tidak mengandung short ya, sudah mengeluarkan nilai. Sekarang kita ukur menggunakan pengukuran aktifnya ya. Jadi tadi sudah kita ganti IC PM8150L nya. Kenapa yang diganti kok PM langsung berani vonis di PM8150L? Ya alasan pertamanya melihat fisiknya kan yang banyak dieksekusi di bagian PM8150L. Kemudian di rata-rata di bagian Virec L itu hampir semua terjadi
nilainya konslet seperti itu ya. Jadi di bagian VREC sini tadi, dari VREC L11, VREC L8, ini semua hampir konslet semua, dinilai 0,000. Nah, sekarang kita ukur. Ini kita rubah dulu ke bagian volt ya, voltec ya. Ini jangan salah teman-teman untuk mengatur propnya biar nilainya tidak salah ya. Kemudian diukur di bagian sini VREC L yang jelas tadi nilai konsumsinya tidak sesuai seperti yang diminta ya. Ini harus mengeluarkan 0,75 volt ya. Kemudian di VREC L6 ini 1,2. Kemudian di bagian VREC L11 ini 0,8 volt. Ini kita masih gunakan USB adapter. Kalau pengukuran aktif berarti teman-teman harus gunakan ini ya, harus yang melintas ya. Jadi tidak boleh tanpa baterai atau tanpa charger. Kalau tidak dipakai USB adapter nanti hasilnya tidak akan keluar. Next, insya Allah saya settingkan dulu untuk multitesternya ya. Jadi teman-teman nanti enak. Kita ukur dulu di bagian VREC. Kita ukur di bagian VREC L11 terlebih dahulu, yang ini ya, kapasitor yang samping PM8150 ya, di sini ya, yang gede. Dan di sini nilai konsumsi arusnya ini sudah mengeluarkan nilai. Kalau tadi kan 0,0000 ya. Tadi kan low current. Nah, sedangkan sekarang setelah dilakukan pergantian IC, ini sudah mengeluarkan nilai di 0,189. Biasanya sih kalau kita colok lonjakannya ya tinggi karena nah dari 08 120, 172. Nah, terkadang bisa sampai di 250, 200 seperti itu ya. Menandakan sentral prosesornya sudah bekerja seperti itu. Tinggal kita ukur di bagian input outputnya. Harusnya ini di 190 ya. Harusnya sih handphonenya sudah nyala, tapi untuk memastikan ya kita ukur dulu di bagian VREC yang tadi mengandung short. Nah, seperti itu ya. Ini kita ukur di bagian VREC yang gede dulu, VREC L11. Ini 079. 079. VREC L11 yang ini 0P8. Ini ya mendekati lah toleransi ya di sini ya. Nah, di sini. Kemudian sampingnya di VREC L8-nya ini, VREC L8-nya ini harus keluar 0,75 volt. Bentar, saya kecilkan dikit. Yang ini 0,75 volt sampingnya. Kita ukur ya. Sampingnya yang ini 1, 2, 3. Nah, 0,816. Dan manteng tidak denyut. Nah, manteng tidak berdenyut. Ini sudah bisa dipastikan sudah sesuai, walaupun nilainya tidak plek-ketiplek sesuai yang ada di Borneo ya, karena nilai itu kan toleransi ya, toleransi. Perbedaannya ketika teman-teman melakukan pengukuran menggunakan pengukuran aktif di bagian VREC itu, kalau sentral prosesornya ini terpasang itu
harusnya handphonenya itu tidak berdenyut. Jadi ketika mengukur, misalnya diukur di bagian Virek L8, ini manteng, nilainya manteng, tidak boleh denyut. Kalau denyut ya pasti sentral prosesornya itu bermasalah, seperti itu. Kalau diukur tanpa sentral prosesor ya nilainya akan denyut, naik turun 0,8 turun naik turun. Tetapi ketika IC sentral prosesornya ini sudah terpasang ya nilainya akan manteng, seperti itu ya. Atau kita coba ukur di komponen yang lain seperti VBus. Sorry, kebalik, tidak kelihatan nanti. Ini coba kita ukur di bagian ini di VBusnya. Nah, ini sudah keluar ya di 3, ini VPH ya. 3,4. Ini di VBusnya 5,1. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini di VBus, ini di VPH. Ini di VBUT-nya. Nah, ini di VPH-nya sudah mengeluarkan 3,3, 3,4. Kalau di VBusnya sudah keluar di 5, sekian ya. Jadi sudah aman, harusnya handphonenya sudah nyala. Nah, tapi tidak tahu karena ini kan posisinya IC-nya sudah bongkaran semua ya. Jadi kita pastikan dulu apakah handphonenya bisa nyala masuk menu atau tidak. Kalau memang nanti harus perlu dilakukan perbaikan pada komponen yang lain, misalnya harus rebal CPU atau harus rebal, kalau tidak bisa ngecas ya harus rebal IC cas, ya kita rebal gitu loh. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip, dan bagi teman-temanku sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe agar channel kami terus berkembang, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Bila pengen jauh, pengen mendalami seputar perbaikan CPU RAM UFS, bisa join di membership Griyo Android. Biayanya cukup murah, cukup 20.000 saja. Teman-teman sudah mendapatkan konten-konten yang menurut saya luar biasa. Oke lur, simak terus ya. Ini saya cepatkan. Ini kita, kalau pakai USB doktor harusnya lonjakannya lebih tinggi ketika baterai itu sudah dipasang. Ini sampai di nilai 445 ya. Nah, ini kalau tanpa baterai kan di 0, bukan ya 0,100 sekian ya kalau tanpa baterai. Ini naik di 1 ampere, sudah 1,2 sekian ampere. Nah, ini sudah ada LED-nya. Jadi ini kemungkinan handphonenya sudah nyala, tetapi kita belum tahu fungsionalnya, apa fungsionalnya nanti normal apa tidak ya belum tahu. Kita tahu dari handphone ini normal ya kita bisa membaca dari nilai konsumsi arusnya. Nilai konsumsi arusnya ini sudah mencapai 1,162 miliampere, 1,164 ampere atau 1 ampere lebih ya. Ini sebentar saya hidupkan dulu. Ini tombol on off-nya di mana ya? Kita lihat Borneo dulu ya lur ya. Tidak hafal soal. On off. Borneo-nya servernya lagi trouble. Atau coba saya pasang ininya dulu lur.
saya pasang fleksibel on off nya. Oh, ini sudah kebaca kurnya. Oh, on off nya yang gede ini lur ya. Bentar lur. Gak nyala lur. Baterainya sepertinya kosong lur. Oh, sudah nyala lur, cuman tidak ada gambarnya. Tadi sudah keluar suara. Ini berarti kalau kita tancap di komputer sudah kebaca ini ya, device manajernya ya. Ini sudah nyala, cuman sebentar, kayaknya nggak pas masang LCD-nya lur. Handphonenya sudah nyala nih, tadi sudah ada suaranya. Waduh, tidak tampil lur. Bisa juga IC-nya di bagian displaynya harus dicek semua. Karena ini posisinya sudah ini ya, sudah blower-bloweran ya. Sebentar, ini bisa didengarkan kok tadi. Bisa kedengeran, saya dekatkan mikrofon. Nah, sudah keluar ya suaranya. Jadi PR-nya nanti kita dandani dulu untuk bagian displaynya. Untuk display nanti saya masukkan di video selanjutnya ya lur ya. Yang jelas handphonenya ini sudah nyala. Kemudian boleh kita cek menggunakan komputer ya. Sayangnya gambarnya tidak keluar lur. Nah, ini sebentar, sudah keluar di bagian, nah, Asus Ponrock di sini ya, sebelah kanan. Nah, ini sudah keluar. Nah, jadi ini kita tancapkan ke komputer, ini sudah keluar ini ya, ADB ya, seperti ini, bukan ADB apa, transfer data. Jadi kalau kita cek di device manager juga sudah tampil ya harusnya. Nah, itu di sebelah mana ya, Podcom apa USB serial, di sebelah mana ya? Oh, ini portable. Nah, di sini lur. PR-nya ini nanti masih kita selesaikan untuk handphone kiriman dari kawan kita teknisi. Ini nanti kita dandani dulu di bagian displaynya ya. Yang jelas handphonenya sudah nyala, cuman masih belum tampil gambarnya. Tetapi tidak masalah. Poin terpentingnya adalah teman-teman bisa menganalisa. Jadi tidak semerta-merta semua handphone gaming itu harus langsung dieksekusi di bagian sentral prosesornya. Juga harus melakukan pengukuran pada input output. Teori mudahnya, kalau misalnya teman-teman ukur, jadi VREC itu kan kalau saya ini secara garis besarnya aja, kalau VREC L itu rata-rata digunakan di bagian user interface ya. Kebanyakan VREC L itu di bagian IC power kedua atau secondary IC power atau IC power yang kedua. IC power itu kan ada yang double engine ya, ada yang IC power utama, ada yang IC power yang namanya
PMI kalau handphone jadul. Kalau handphone seri-seri baru seperti ini ekornya L, bukan PMI ya, bukan Power Management Interface, tapi fungsinya sama, cuman perbedaan nama sebutan aja. Rata-rata itu kebanyakan di bagian yang ekornya L, misalnya ini PM8150L. Kalau yang power utama itu kan di PM8150 saja, di bagian yang tengah sini. Kalau yang L ini untuk interface, untuk gambar, untuk touchscreen, untuk audio, itu semua larinya ke sini. Seperti itu ya. Nah, kenapa tadi saya berani langsung eksekusi di bagian PM-nya? Ya karena setelah kita lakukan pengukuran aktif, rata-rata blok di bagian PM, di bagian VREC L itu hampir rata-rata short. Seperti itu ya, bisa paham ya? Oke teman-teman, untuk teman-temanku, sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar channel Grio Android terus berkembang. Ini kalau kita cabut secara otomatis ini akan hilang ya, rock phone yang ini saya cabut. Nah, secara otomatis hilang. Jadi fix ini tinggal kita dandani bagian displaynya. Infonya sudah nyala. Oke lur, mungkin saya cukupkan sekian ya videonya ya. Jadi bagi teman-temanku yang belum join di membership, silahkan join, bergabung di membership. Banyak konten-konten yang kita ulas tentang seputar perbaikan CPU RAM UFS. Kemudian teman-teman, saya sarankan membeli produk murah tapi menurut saya akurat, jadi untuk memahami nilai konsumsi arus. Oke lur, sekiranya saya cukupkan sekian. Bila banyak kurang lebihnya, untuk keselanjutannya, untuk perbaikan displaynya nanti kita sambung di video berikutnya atau di konten berikutnya kalau memang perlu. Karena ini sudah terlalu panjang videonya, takutnya teman-teman nanti bosen. Sekiranya dari saya, dari Grio Android, bukan teknisi Deso dan juga bukan teknisi Cungkring, karena saya gemoy. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.